Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 ingin memaparkan video mengenai tugas Pancasila dengan tema mencegah perilaku korupsi demi kesejahteraan bangsa. Sebelum memasuki video kami, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Hai semuanya, perkenalkan saya Putri Stania Zani dengan NPM B1A02554 dengan rekan saya. Hai, saya Marina Sari dengan NPM B1A025016. Hai, saya Princess Grace Travella dengan NPM B1A025009. Perkenalkan, saya Olympia Astina dengan NPM B1A025004. Saya Raka Ardiansyah Berde dengan NPM B1A025056. Nah, pada video kali ini kami mempunyai tujuan. Yang pertama adalah memberikan pemahaman dasar mengenai apa itu korupsi. Yang kedua yaitu mengedukasi masyarakat mengenai dampak dan hukumannya. Yang ketiga adalah menanamkan nilai kejujuran dan integritas. Yang keempat adalah mengajak semua lapisan masyarakat untuk ikut berkontribusi mencegah korupsi. Yang kelima adalah mewujudkan lingkungan yang bersih demi kesejahteraan bangsa. Mungkin itu saja. Mari saksikan video kami. Bye-bye. Astaga, ini kok laporannya banyak banget ya. Coba lihat, baru lihat tabel pengeluarannya aja aku udah pusing. Tuh, banyak banget. Iya sih. Ini juga nih. Aduh, makanya dari kemarin kan aku udah bilang catatan keuangan itu tuh penting biar nggak panik kayak gini. Tenang, Len. Hari ini kita bagi tugas saja. Yang penting laporan hari ini selesai. Iya, proposal acara berjalan lancar. Laporannya juga harus rapi biar organisasi kita bisa dipercaya lagi. Itu aja sih solusinya mungkin. Tuh. Kalian ngapain sih? Udahlah, yang penting kita selesaiin bareng. Semua nota udah aku siapin kok. Udah aman jadi. Iya. Oke deh. Nota kelengkapan mana ya? Loh, kakak, ini harga perlengkapan dekorasi kok beda ya? Di nota itu 450.000, tapi di tabel pengeluaran kita ditulis 750.000. Coba lihat. Coba lihat notanya. Lah, iya. Apa aku salah ketik ya atau mungkin salah masukin data kali? Bisa jadi. Jangan nipuin apa-apa dulu deh. Mungkin kamu coba dicek lagi bulan. Mungkin kamu belum salah. Itu mungkin aku salah ketik deh. Soalnya kemarin kan aku buru-buru. Oh, Jadi nanti kita revisi lagi nggak sih? Iya. Biar nggak salah. Lain kali hati-hati aja. Apa lagi? Ini nih ada lagi nih. Aduh, harga konsumsi itu di nota bilang 1.200.000, tapi di laporan ditulis lagi 2 juta nih. Gimana ayo? Gimana? Wah, selisihnya gede banget itu. Kok bisa ya? Iya kan, dari 1.200.000 sampai 2 juta. Joyce, bener nggak kamu yang beli semua pembelian ini? Iya kan beli. Tapi mungkin aku lupa revisi. Kita nggak nunggu apa-apa ya. Cuman untuk penjelasan aja biar laporan kita ini rapi. Tapi kalau selisihnya banyak kayak gini, ya kita juga meragukan data filenya. Ya pokoknya pasti ditanya-tanya buat LPG kita nanti. Guys, kita tuh harus hati-hati ya kalau soal angka laporan beda sama nota. Itu bisa dikira penyalahgunaan data loh. Iya kak, emang yang kayak gitu tuh apa sih? Kesalahan data atau ada istilah hukumnya? Salah satu bentuk penyimpangan dalam pengelolaan data itu bisa mengarah ke korupsi. Secara sederhana, korupsi itu penyalahgunaan kepercayaan atau kekuasaan buat kepentingan pribadi kita. Dan biasanya orang nggak langsung korup secara besar-besaran. Mulai dari hal kecil, dan dari pengenalan diri, dan juga dari cuma segini. Dalam hukum kita, korupsi itu diatur jelas banget.
ada di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto. Terus ada juga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, di dalam sana itu ada dijelasin bahwa markup, manipulasi laporan, atau memakai uang organisasi untuk kepentingan pribadi itu termasuk tindakan koruptif. Oh, aku baru tahu ya. Jadi bahkan kalau cuman kayak nambah sedikit itu tuh udah masuk ke ranah yang bahaya ya berarti. Bahaya banget. Karena ukurannya bukan cuma jumlah di sini, Len, tapi itu niat dan penyalahgunaan amanahnya. Oh gitu ya. Betul. Joyce, kita bukan musuh kamu, tapi kita butuh kejelasan karena ini soal tanggung jawab pada banyak orang gitu. Gini ya Joyce, kalau memang salah itu ya kita perbaiki. Tapi kalau ada hal yang lain, kamu jujur aja, gak apa-apa. Sebenarnya waktu itu ada sih uang yang aku pakai. Cuma niatnya waktu itu mau minjem sebentar. Tapi malah keterusan. Aku tahu ini salah, tapi aku lagi kesulitan bayar UKT, jadi aku mikir itu bisa dipakai dulu. Joyce, semua orang punya masalah, tapi tujuan kita belajar tentang integritas itu supaya kita nggak tergoda pakai jalan pintas. Tujuan pencegahan korupsi itu untuk menjaga kepercayaan, memastikan dana digunakan sesuai tujuan, dan membangun lingkungan yang bersih. Gini Joyce, logikanya ya, kalau kita aja sebagai mahasiswa udah melakukan korupsi kecil, gimana kita mau ngebenerin bangsa? Korupsi itu efeknya panjang, bukan cuma soal uang hilang aja, tapi kepercayaan kita itu jadi rusak. Organisasi kita jadi gak sehat, kegiatan terhambat, dan banyak kita ini yang merasa dirugikan. Kamu mikir gak? Dan manfaat pencegahan korupsi itu gede banget ya. Kayak kalau semua jujur, kayak kamu jujur misal, dana kegiatan kita pasti tepat sasaran, organisasi lancar, dan orang-orang jadi percaya sama kita. Benar, itu semua bagian dari membangun masa depan bangsa yang sejahtera. Bener itu Joyce. Aku akan tanggung jawab dan aku akan balikan uangnya. Dan kita revisi laporannya. Aku benar-benar nyesal. Kita bantu ya Joyce. Yang namanya manusia itu gak ada yang gak pernah buat salah, asalkan mau dibenerin. Dan kita jadiin ini pelajaran buat semua. Amanah itu harus dijaga. Setuju. Korupsi bukan hanya terjadi di gedung besar atau pemerintahan, tapi ia muncul dari tindakan kecil. Makanya pencegahan harus dimulai dari diri sendiri, lingkungan kecil, keluarga, dan kampus. Setiap orang punya peran mulai dari tidak mengambil yang bukan hak mereka. Dengan memahami hukum, manfaat dan dampaknya, mari kita bareng-bareng mewujudkan bangsa yang bersih. Kita harus belajar bahwa kesadaran itu fondasi kesejahteraan bangsa. Tanpa itu, kita nggak akan maju. Ayo, Bersama mencegah Perilaku korupsi demi kesejahteraan bangsa. Sekian video pemaparan dari kami. Selebihnya kami minta maaf. Sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Tuhan dan kesalahan hanya milik setan. Kami sebagai korbannya, kami ucapkan terima kasih. Wassalam.